Dalam video kali ini kita akan membahas teori ekologi sastra. Ekologi sastra atau yang sering juga disebut dengan ekokritik merupakan kritik sastra yang mempelajari hubungan antara lingkungan alam dan sastra. Ekokritik juga dapat dimaknai sebagai kajian terhadap hubungan antara sastra beserta lingkungan fisik yang pada hakikatnya sebuah karya sastra tidak terlepas dari keadaan alam. Munculnya keterkaitan antara lingkungan alam akan nyata pada karya sastra dapat menghadirkan kritik ekologi terhadap karya sastra itu sendiri. Hal ini kembali pada manusia yang digambarkan oleh pengarang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Karena faktanya, kerusakan-kerusakan lingkungan alam yang terjadi saat ini sangat membutuhkan kesadaran lebih dari manusia yang sejatinya tidak akan terlepas dari lingkungan alam. Pokok paling penting dalam kajian ekologi ini adalah mengenai ikatan makhluk hidup, khususnya antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Kajian ekologi terhadap salah satu wujud karya sastra berarti mempertemukan konsep ilmu ekologi dengan karya sastra. Paradigma ekologi terhadap kajian sastra merupakan bentuk penerapan pendekatan ekologi dalam memandang sebuah karya sastra. Dalam pandangan ekologi, eksistensi organisme dipengaruhi oleh lingkungannya atau ada hubungan timbal balik atau saling keterkaitan antara organisme dengan lingkungannya. Menurut Kaswadi, lingkungan yang dimaksud ialah semua faktor eksternal yang langsung memengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi suatu organisme. Dalam paradigma ekologis, karya sastra diposisikan sebagai suatu spesies atau komponen dalam sebuah ekosistem. Dalam kajian ekologi, sastra hidup dan berkembangnya suatu karya sastra adalah akibat dari aksi dan reaksi ekologis dalam kondisi ekosistem tertentu yang kompleks dan kait-mengait. Dalam kaitan lingkungan dengan kajian sastra, ekologi terbagi atas dua hal, yaitu konteks ekologi alam dan konteks ekologi budaya. Pertama, ekologi alam. Ekologi alam ini lebih menekankan aspek alam sebagai inspirasi karya sastra dan kajian ekologi yang lebih menekankan pembelaan atau advokasi terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, berkaitan dengan konteks ekologi alam yang berhubungan dengan sastra. Kedua, ekologi budaya. Hal ini ditentukan oleh pola hidup dan perbedaan karakteristik wilayah. Kedua istilah ekologi tersebut akan dilihat dari sisi ekologinya dalam karya sastra pada cerpen Mematungku di Kaki Bukit Ini, karya Vina Aryadiah. Kemudian kita akan masuk pada topik bahasan utama kita, yaitu kajian ekologi sastra pada cerpen Mematungku di Kaki Bukit Ini, karya Vina Aryadiah. Cerpen ini mengisahkan tentang pandangan penulis mengenai sebuah bukit yang dulunya indah, nyaman, dan menjadi tempatnya bermain bersama teman-temannya, namun kini sudah menjadi tempat yang gersang. Bukit yang dulunya menjadi tempat berlindung para makhluk hidup, kini berubah menjadi tempat yang sangat menyeramkan bagi makhluk sekitar. Bukit ini telah kehilangan ekosistem dan keseimbangannya akibat ulah manusia-manusia serakah yang tidak tahu bersyukur dan melestarikan lingkungan sebagai pemberian Tuhan. Yang pertama, interaksi dengan lingkungan. Cerita ini bertempat di sebuah bukit yang mulai kehilangan ekosistem dan keseimbangannya akibat ulah manusia. Dalam cerita ini, dikisahkan bahwa interaksi si penulis dengan bukit ini 15 tahun yang lalu sebelum ia merantau sangat baik. Ia sering menghabiskan waktu dengan teman-temannya di bukit ini dengan bermain, menggantungkan ayunannya di ranting pohon, dan bercanda sambil menikmati senja dan angin nan sejuk yang dihembuskan oleh pepohonan bukit ini. Berbeda dengannya, para manusia serakah itu memiliki interaksi yang buruk dengan bukit ini. Mereka tidak memiliki rasa cinta terhadap alam yang diberikan Tuhan. Mereka adalah manusia-manusia serakah yang hanya mementingkan uang dan keuntungan tanpa memerdulikan keadaan sekitar. Yang kedua, sikap peduli terhadap lingkungan. Tokoh utama aku bernama Vina Aryadiah merasa sedih dan prihatin terhadap kondisi bukit yang kini telah dirusak oleh manusia. Ia turut merasakan bagaimana rasanya jika ia berada di posisi bukit yang disakiti itu dengan membayangkan jika hutan itu berbicara layaknya manusia. Ia juga turut merasakan kepedihan yang dialami oleh pohon-pohon yang tumbang yang telah kehilangan kegagahannya di bukit itu. Ia juga turut melihat betapa pilunya burung-burung itu berterbangan tak tentu arah mencari tempat yang aman untuk mereka berlindung. Seraya melihat dan merasakan, ia juga membayangkan bagaimana jika pohon itu berseru-seru kepadanya. Ia hanya bisa terdiam, tercengang, melamun dan mematung di kaki bukit itu. Tidak ada yang bisa ia lakukan, bahkan hanya sekedar berkata, "Jangan lakukan itu."
Pada manusia-manusia itu pun ia tak mampu. Semua terjadi begitu cepat dan tiba-tiba. Ia menatap tak ada raut kepedihan ataupun penyesalan di mata para manusia-manusia serakah itu. Yang ketiga, keserakahan manusia dengan mengorbankan lingkungan. Bukankah sangat serakah saat manusia menghilangkan hutan-hutan, mengotori sungai dengan limbah perindustrian, mengeksploitasi bumi, laut dan udara karena kepentingan nafsu yang tidak terkendalikan? Pohon, tumbuhan, gunung, lautan, serta bumi tidak bisa mengatakan bahwa dirinya tersakiti. Tetapi, realitas bencana seperti tsunami, letusan gunung, banjir, lahar dingin dan panas, angin puting beliung, serta jenis bencana lainnya merupakan isyarat bahwa semuanya merasakan sakit, menjerit, tetapi manusia berlagak tuli, karena hatinya telah tertutup dengan keserakahan dan nafsu angkara murka. Aku juga manusia sama seperti mereka, tapi setidaknya aku tidak mau turut merusak alam yang sudah dirawat oleh Raja Semesta.